Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Luar biasa, puji Tuhan. Ya. Hari ini sudah yang kesekian kali kami diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan di GPIA Lembaga kembali. Puji Tuhan, Pak Gembala, Pendeta Heski, dan tulang rusuknya yang ada di Jakarta, ya, dari tempat. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kami untuk boleh berbagi firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu, waktu di awal tahun saya melayani di tempat ini, lalu saya bilang kita akan cepat sekali menyelesaikan tahun ini. Tidak terasa Bapak Ibu, tinggal ya nggak sampai 3 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2024. Ini sudah masuk minggu kedua di bulan Oktober. Nggak terasa nanti Bapak Ibu sudah siap-siap mau Natal. Ya. Tahun lalu saya masih ingat di pojokan itu ada pohon Natal pakai sedotan ya, apa ya? Ya, bahan plastik gitu ya. Nah, saya nggak tahu nanti temanya tahun ini apa gitu ya. Surprise. Ya, Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan begini. Ternyata tahun 2024 kita menyelesaikannya dengan banyak sekali peristiwa kehidupan dalam rumah Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Bapak Ibu, kesehatan Bapak Ibu, pergumulan Bapak Ibu, sampai di bulan 10 ini. Ada banyak orang berkata, aduh, susah Pak Pendeta, tahun ini tahun yang paling susah. Ada yang berkata, enggak, tahun ini cepat banget ya. Dan kami sangat diberkati. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu lalui, ternyata punya banyak makna yang Bapak Ibu dapatkan. Tapi terkadang kita tidak mau mencari makna itu ya, dalam setiap peristiwa kehidupan Bapak Ibu yang sudah dilewati. Nah, saya sudah siapkan sedikit presentasi sedikit buat kita supaya kita lebih mudah menghayati dan memaknai setiap peristiwa yang Bapak Ibu. Saya nggak tahu seperti apa detailnya, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan memaknai setiap peristiwa yang Bapak Ibu telah lewati. Ya, kita boleh mulai Pak Pendeta. Nanti kita siapkan, sebelumnya boleh pakai ini bisa ya? Kejauhan enggak? Saya coba ya. Oke. Bapak Ibu, kita siapkan bacaan kita dari Yohanes 13 ayat yang ke-7. Boleh ditampilkan Yohanes 13 ayat yang ke-7. Saya nggak perlu perkenalan lah ya, langsung aja lah gitu ya. Oke. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2 ya. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya. Oke, kita back to slide. Iya. Bapak Ibu, orang bertanya bahwa kami merasakan kasih Tuhan. Kami anak-anak Tuhan itu dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu memaknai kasih Tuhan itu seperti apa? Kami punya pekerjaan, kami punya gaji, usaha kami bagus, toko kami besar, kami sehat, berarti kami dikasihi Tuhan. Lalu yang sebelahnya ngomong, saya sakit, saya nggak punya pekerjaan, saya punya masalah. Lalu apakah kita berkata saya tidak dikasihi Tuhan? Ada yang berkata begitu? Ada. Anak-anak Tuhan
satu persoalan kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang dia mau, dia akan berkata, oh Tuhan tidak mengasihi saya. Pertanyaan ini menjadi awal renungan kita. Kasih Tuhan itu apa rasanya? Ada yang bilang manis, ada yang bilang asin, ada asam, ada nano. Itu permen berapa belas tahun yang lalu ya, kalau begitu masuk di dalam mulut, ini rasanya apa ya? Macam-macam. Next. Oh, rasanya berbeda-beda. Nano-nano itu berbeda-beda. Campurlah dia dengan bahagia, campur dengan sukacita. Terkadang kita merasakan duka cita. Ada keluarga kita yang meninggal. Oh, enggak selalu sukacita, kita juga menangis. Kita tidak selalu sehat, Bapak Ibu. Terkadang adalah flu kan, batuk, demam, ya. Belum rematik kambuh, asam urat naik, tensi naik. Begitu lihat anak-anak kita main game terus, naik tensi mama-mama. Begitu banyak tagihan pinjol, naik tensi, wow. Bapak Ibu, ternyata rasanya beda-beda. Ini tadi saya bilang, kasih Tuhan berlimpah pada saat sesuatu yang baik terjadi. Tetapi bagaimana dengan sebaliknya? Apakah kasih Tuhan tidak ada? Nah, ini mindset anak-anak Tuhan yang harus kita coba ubah. Ya. Gimana cara merubahnya, Pak Pendeta? Nah, kita main game itu pagi-pagi, dingin-dingin, hujan lagi ya. Bapak Ibu, yuk, anak-anak bisa jawab loh ini. 1, 2 tambah 3. Yuk dijawab. 1, 2, 3. 2 tambah 3. 3 tambah 3. 5 tambah 5. Gampang. Semua tahu Bapak Ibu. Ya. Pertanyaan kedua, cepat ya jawabnya ya. 1, 2, 3. 28 tambah 32. 3 tambah 4. 5 tambah 7. Gampang juga. Bapak Ibu dengan cepat sekali menjawab. Pertanyaan ini pertanyaan anak SD. Tidak perlu mikir sat jadi. Tapi ternyata Bapak Ibu, enggak loh jawabannya begitu. Ayo, mikir sana. Kenapa ya? Kok bisa satu Pak Pendeta? Seharusnya 60, seharusnya 7, seharusnya 12. Tapi semua jawabannya sama. Satu semua. Kita cek yuk. (28 tambah 32) itu 60 menit, sama dengan 1 jam. 1 kan? Sikop. 3 hari tambah 4 hari, 1 kan? 1 minggu. Oke. 5 tambah 7, 1 tahun. Berjalan Pak Pendeta. Bapak Ibu, pertanyaan saya tadi, Bapak Ibu sudah terbiasa dengan pertanyaan 5 tambah 5, 2 tambah 3, jawab. Kami sudah tahu jawabannya. Tapi cara Tuhan bekerja itu berbeda dengan cara pikir manusia. Apa yang kita mau kadang-kadang Tuhan kasih, kita maunya A, Tuhan kasihnya C.
Kita komplain, karena tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Bapak Ibu tadi masih ingat ayat Alkitab yang kita baca di awal? Aku tidak mengerti sekarang, aku akan memahaminya kelak. Bapak Ibu tadi nggak sempat mikir, oh iya, 3 tambah 4, oh iya, oh 1 tahun, oh 28 tambah sekian, oh 1 menit. Oh kalau aku sakit, Tuhan itu mau kasih tahu apa sama kita? Supaya engkau mengambil masa istirahat. Stop untuk terlalu keras kau bekerja. Berhentilah engkau, datanglah padaku. Apa? Hari Minggu, hari libur, pakai untuk melayaniku, pakai untuk memujiku. Berhenti sejenak. Kan begitu hari Sabat. Tuhan kasih sesuatu untuk kita terus memahami apa yang Tuhan mau, bukan apa yang aku mau. Ya, dapat ya Bapak Ibu ya konsepnya. Apalagi persoalan yang lain. Oh, kami di dalam rumah itu terus bertengkar. Dan aku selalu berdoa kepada Tuhan, Pak Pendeta. Apa doanya coba? Supaya istriku berubah. Bertahun-tahun aku berdoa supaya istriku berubah. Sekarang ganti doanya. Nah, maksudnya Pak Pendeta? Jangan suruh orang berubah, dirimu sendiri yang berubah. Karena ternyata titik persoalan itu bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Yang terlalu mementingkan kepentingannya sendiri, maunya sendiri, egonya sendiri, lalu dia mempermasalahkan orang lain. Orang yang besar, Bapak Ibu, itu bukan berbicara menggosipkan orang lain, enggak. Satu pepatah mengatakan orang yang besar, dia bicara tentang masa depan. Orang yang pintar, dia berbicara tentang kejadian hari ini. Tetapi orang yang bodoh, dia berbicara tentang orang lain, menggosip. Bapak Ibu, kita harus punya cara pandang akan peristiwa-peristiwa dari sisi yang lain. Jangan hanya cara pandang satu sisi saja. Contohnya Pak Pendeta, yuk kita lihat. Bapak Ibu lihat, ini binatang apa ya? Singa, macan. Dia ngapain? Pak Pendeta, dimakan loh. Ini anaknya loh. Kepalanya dimakan. Jahat ini ya. Jahat ini binatang ini. Komentar kita di satu sisi. Kita melihat satu peristiwa. Ada seekor binatang jahat memakan anaknya atau binatang apapun. Oh ternyata kita lihat yang kedua. Oh bukan macam itu rupanya. Terkadang kita terlalu cepat
Tetapi nggak sampai di situ ternyata. Kenapa tidak sampai di situ? Bukan karena kita baik, bukan karena kita kaya, bukan karena kita pintar, bukan. Tetapi karena Tuhan yang baik. Karena Tuhan yang baik, Dia pilih saya untuk melayani Tuhan. Batiknya bagus, Pak. Tadi yang nyanyi 3, saya pikir pas Pampres. Wah, nanti mau berangkat pelantikan Pak Prabowo nanti bertiga. Kalau ada 1 saya minta Pak jadi keempat. Karena Tuhan baik, Bapak Ibu bisa ada di sini melayani Tuhan. Karena Tuhan baik bisa melayani sebagai organis. Karena Tuhan itu baik, Bapak Ibu ada di tempat ini. Dengan segala pergumulan yang Bapak Ibu jalani, lewati, dan yang akan Bapak Ibu hadapi di akhir tahun 2024 ini. Siap-siap kita nak masuk lagi 2020 ini yang kita nggak pernah tahu seperti apa kondisi ekonomi pemerintahan yang baru, ya, calon gubernur, calon bupati yang baru, single fighter ya, lawan kota kosong, ya, sama kayak Pangkal Pinang, sudah lihat sama kayak itu Pangkal Pinang, Bangka Selatan. Kita tidak pernah tahu apapun yang terjadi di dunia ini, Bapak Ibu. Tapi satu hal yang kita tahu adalah Tuhan itu baik, akan selalu baik, dan Tuhan akan berjalan bersama denganmu di semua kondisi apapun. Karena itu imannya anak-anak Tuhan. Mau sakit kita, mau sehat kita, mau kurus kita, mau gendut kita, mau cantik kita, mau jelek kita, Tuhan gak lihat itu. Karena yang harus kita tahu adalah karena Tuhan itu baik, bukan karena saya. Next, Bapak Ibu. Baru kita tahu. Pertanyaan di awal tadi, seperti apa rasanya kasih Tuhan? Kasih Tuhan itu menguatkan. Satu kali anak Tuhan berdoa, Tuhan kasih saya kekuatan. Tuhan kasih apa, Bapak Ibu? Tuhan kasih masalah, betul. Kan begitu. Kok terbalik ya? Aku minta apa, dikasih apa? Supaya dalam masalah itulah kau akan merasakan, oh aku butuh kekuatan. Nah, itu lagi rasanya kekuatan. Bapak Ibu minta kesehatan, Tuhan kasih apa? Sakit. Supaya apa? Supaya kita menghargai setiap kesehatan yang kita punya. Stop smoking. Stop makan makanan yang dilarang sama dokter. Sudah tahu punya darah tinggi, makan garam kayak ucap, enggak, segera. Udah tahu punya asam lambung, dia kopi, perut kosong. Sudah tahu punya kolesterol, saksang dibantai. Mata bawah nih. Ada lampu di sini? Gak ada. Untung gak makanya sehat-sehat kulit. Gak ada lampu di sini, sehat-sehat ternyata ya. Makanya Pangkal Pinang orang banyak kolesterol, banyak kali lampunya. Bapak Ibu,
kasih Tuhan itu menguatkan. Saya yakin Bapak Ibu juga mengamini itu. Ya kan? Oh iya dong. Yang kedua, kasih Tuhan itu memampukan. Pak Pendeta, kami tidak tahu kok bisa ya sampai pada hari ini. Saya sama suami saya sama istri saya, sama anak-anak. Kalau kami ngitung-hitungan ekonomi, Pak Pendeta, tidak mungkin kami bisa punya rumah, kami bisa punya mobil, kami bisa punya motor, anak-anak bisa sekolah. Hitung-hitungan ekonomi sama gaji, sama pengeluaran, sampo, beras, bayar token listrik, minus dari situ, minus pemasukan. Kebanyakan anak-anak Tuhan lebih banyak pengeluaran daripada berarti minus. Orang Amerika itu sudah sampai ke bulan, ya. Hebat. Orang Rusia, Indonesia lebih hebat lagi, bisa survive dari bulan ke bulan. Ya kan? Ya dong. Belajar irit gitu kan, nanam cabai di rumah. Oh, banyak sekali yang bisa dikerjain, macam-macam. Bapak Ibu di tempat ini, oh, Pak Pendeta nggak mungkin, Pak Pendeta. Pendamping saya asli dari mana, Pak? Tapanuli. Kalau ditarik ke belakang dari Tapanuli ke Tugwadi, itu jaraknya jauh, Pak. Mesti ke Pangkal Pinang dulu naik pesawat, Pangkal Pinang Jakarta, Jakarta Bandara Medan. Itu sudah berapa juta sendiri. Apalagi kalau Desember, yang pergi istri, anak-anak, opung, nambolu, semua boncos di pesawat. Pajak pergi dan pajak pulang. Saking mahalnya. Tapi yang saya mau sampaikan begini, dari Tapanuli bisa sampai Tugwadi, kok sama-sama lihat? Nggak pernah terpikirkan sedikit pun. Waktu SD, cita-citanya adalah saya mau cita-cita saya waktu kecil adalah saya mau hidup di Tugwadi. Nggak ada Pak begitu. Tanya Pak Pendeta lah, anak binus pernah kepikiran melayani di Tugwadi? Nggak ada. Tapi Bapak Ibu, kita melewati itu dan kita dimampukan Tuhan. Saya pernah bahas ini, ya, tim ujian. Pernah memimpikan Bapak Ibu ada di tempat ini nyanyi di depan banyak orang. Saya yakin waktu awal-awal pasti gemeteran. Ya. Saya sama waktu khotbah pertama kali di gereja Kristen Jawa. Gereja itu nggak sebesar ini ya, tapi banyak isinya. Kalau namanya gereja Jawa pasti isinya banyak orang Batak. Jawa. Semua melihat saya. Ini mahasiswa teologi baru pertama kali naik mimbar, dan saya nggak tahu cara menyapa cara orang Jawa. Tapi saya harus belajar. Sekali waktu kami praktek di Gunung Kidul, saya ini anak Bangka, anak Sungai Liat, baru pertama kali ke Jogja, datang ke kampung orang.
masuk ketok pintu. Salah, kasih salam. Saya bilang apa? Tok 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 tok. Matur nuwun. Siapa orang jawab? Salah enggak? Yo salah no. Saya bilang apa? Tok tok tok. Makasih. Harusnya apa? Yo sewu. Permisi. Saya bilangnya apa? Matur nuwun. Orang itu belum keluar udah bilang terima kasih. Tapi Tuhan memampukan kami, para pendeta-pendeta yang datang dari pelosok kampung, belajar ke kota besar, dan bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Saya nggak mampu, Bapak Ibu, tapi Tuhan memampukan kami melayani Tuhan. Melayani anak-anak sampai pada yang berikut, Bapak Ibu, diperlengkapi dengan segala kondisi yang kita punya, keterbatasan yang kita punya. Tuhan perlengkapi karena Tuhan tahu kita bukan orang-orang sempurna. Teman-teman tadi kita yang berdiri di depan, kalau ada juri pesta rawi di tempat ini, itu nadanya lari semua. Ya Pak? Ya, Pak, wah itu menyesuaikan itu bumi. Tapi Tuhan melengkapi. Tidak kedengar kan tadi yang fals ya kan? Tidak. Karena memang digedein suaranya. Tuhan melengkapi. Suami-suami, Pak, kita ini memang jadi apa yo? Tidak usah lah, kita memang salah. Istri itu yang paling benar. Kita kan tahu rumusnya seorang istri apa? 1, paling benar. 2, benar sekali. 3, kembali ke nomor 1 dan nomor 2. Jadi kita juga terus diperlengkapi, ngerti apa yang istri mau. Dari tatapan matanya aja kita sudah harus tahu. Papa, artinya apa itu? Cuci piring. Papi, bayarin. Kita juga suami-suami juga harus begitu. Mami, maminya bilang balas lagi. Ya, aku kulit cuci piring tadi. Tuhan melengkapi Bapak Ibu dengan segala kekurangan dan kelebihan Bapak Ibu. Saling memperlengkapi antara suami dan istri, orang tua dengan anak-anak, para pelayan-pelayan Tuhan itu saling memperlengkapi. Bapak Ibu sebagai umat gereja di tempat ini juga saling memperlengkapi. Nanti sudah mulai persiapan Natal. Saya ingat tahun lalu, silakan datang, ya, bawa makanan kecil. Ingat nggak? Ada yang bawa ciki kecil-kecil makanan. Ada yang bawa gorengan, saling memperlengkapi. Ada yang bawa kopi, ada yang bawa teh. Kita berjamuan bersama. Hal-hal sederhana, tapi Bapak Ibu saling memperlengkapi. Yang satu marah, yang satu diam. Kalau dua-duanya marah, pacar, Bapak belur, KDRT nanti, diam. Kebanyakan suami-suami diam, dengerin istrinya. Karena sedang datang bulan, jadi naik turun emosinya. Dimengerti. Gak apa-apa, emang begitu. Gimana?
serius mengikuti setiap ibadah yang kita jalan. Fokus sama firman Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya khotbah perjamuan kudus. Di GPIB itu kami perjamuan kudus itu sampai sekitar 300 orang, 400. Saya sudah bilang sebelum saya turun dari mimbar, saya sudah bilang, Bapak Ibu harus fokus pada saat memegang roti dan anggur, fokus sama firman Tuhan. Tidak boleh ngobrol. Masih membahas roti yang kecil itu, punya yang besar, punya yang kecil. Banyak dia anggur kan, bagilah sedikit. Oh my God, kan nggak mungkin Pak Pendetanya, jangan ngobrol, tidak mungkin. Belum lagi yang lain, ada istilahnya sekarang itu namanya pabi. Bapak Ibu kalau orang sedang bicara di depan, lalu kita main handphone, itu namanya pabi. Kita tidak memperdulikan orang yang di depan kita. Kita sibuk dengan gadget kita. Itu namanya pabi. Nah sekarang orang-orang pimpinan-pimpinan tertinggi seperti Apple, Microsoft, mereka bilang begini Bapak Ibu, kami menciptakan teknologi itu untuk mempermudah manusia dalam beraktivitas, bukan untuk menjauhkan dan tidak memperdulikan orang lain. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, kalau orang sedang pimpin seminar atau apapun, atau makan malam, atau makan bersama, dia punya gadget. Gadget itu dibalik, bukan taruh di depan kita macam ini, terbuka, Tokopedia, Shopee, no, dia tutup, dia kasih tahu. Dia menghargai orang yang dia ajak bicara. Dia menghormati orang yang sedang duduk makan bersama dengan dia. Dia mendengarkan orang ini. Dia ngobrol sama orang ini. Dengan gadget yang tertutup. Anak-anak muda di Amerika sekarang nggak lagi pakai smartphone. Mereka back to telepon biasa, tanpa WA, tanpa internet, hanya terima telepon biasa. Setelah diteliti, oh hidup mereka lebih produktif, mereka lebih mengasihi orang-orang yang ada di sekitar mereka, dan mereka fokus dengan pekerjaannya, dengan pendidikannya, dengan pelayanannya. Karena mereka tidak menghabiskan waktu dengan membuat status, mencari keberadaan orang lain, mengupdate semua kegiatannya dari mulai bangun sampai dia tidur. Sudah berubah. Bapak Ibu, kita diperlengkapi. Seberapa banyak Bapak Ibu diperlengkapi Tuhan dengan segala kelemahan yang Bapak Ibu punya. Pak Pendeta, saya nggak bisa melayani. Ayolah jadi panitia, ya nggak bisa. Apa kendalanya? Saya sibuk. Sibuk apa? Saya nggak sempat melayani Tuhan. Nantilah ya, kalau saya sudah menikah. Saya juga pernah bahas ini. Pada saat dia menikah, Pak Pendetanya datang lagi. Yuk melayani Tuhan. Nanti Pak Pendeta, kalau saya sudah punya anak, dikasih Tuhan anak. Ditanya lagi sama pendetanya, ayo melayani Tuhan. Nantilah Pak Pendeta, kalau saya sudah pensiun. Pas pensiun ditanya, Pak Pendeta, saya sudah sakit-sakitan. Jadi kapan nanti melayani Tuhan? Jadi nggak ada
kau diberikan kesempatan melayani Tuhan, pada saat itulah kau akan berkata, aku siap melayani. Apapun tugasku, mau nyambut tamu, mengumpulkan persembahan, merapikan liturgi, apapun, engkau sudah memberi waktu kepada Tuhan. Dengan segala yang kau punya, aku siap Tuhan. Kan begitu. Satu kali saya bekerja di GKI Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Saya kepala kantor tahun 2004-2005. Setelah saya ke Jogja, saya ke Jakarta, saya kerja. Setiap hari Minggu ada satu mobil mewah selalu tinggal satu mobil di depan gereja, lengkap dengan driver. Mobil Jaguar terbaru pada saat itu. Saya lihat, saya tanya security, itu mobil siapa ya? Kok nggak pulang-pulang? Oh, itu mobil Bapak. Orangnya kemana? Ada Pak di dalam. Saya cari kemana ya? Bapak itu ngapain bapaknya? Bapaknya ngumpulin liturgi, biar rapi ini. Karena GKI itu ibadahnya 4 kali dalam sehari, jam 6, jam 9, jam 3 sama jam 6 kalau nggak salah ya. Bapak ini adalah salah satu CEO Oli Repsol se-Indonesia. Namanya Pak Sudirman. Bapak ini dirapiin, dia taruh di depan. Setiap hari. Wah, saya luar biasa. Udah Pak, apa-apa, nggak usah tinggalin aja. Nggak apa-apa, Pak Freddy, nggak apa-apa. Selagi saya masih bisa, kaki saya masih kuat, mata saya masih bisa melihat, tangan saya masih bisa melihat, saya mau melayani Tuhan. Oh ya, kasih Pak. Tuhan perlengkapi dengan segala sesuatu yang kita miliki. Menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, itu tujuannya. Karena ada banyak anak-anak Tuhan sekarang begitu dikasih persoalan, kelompok-kelompok, keok. Begitu ditarik ke bawah, gak bisa bikin apa-apa, gak ngerti mau bikin apa. Pada saat ditarik dia menangis, pada saat dia ditarik dia menderita, pada saat dia ditarik ke bawah, dia malah lari dari Tuhan. Oh enggak. Kalau kau sudah diperlengkapi, kalau kau sudah dimampukan, kalau kau sudah dikuatkan, engkau akan menjadi anak Tuhan yang tangguh, anak Tuhan yang bertumbuh, anak Tuhan yang jadi berkat. Saya sudah bilang ke Bapak Ibu beberapa kali, di tengah persoalan, di tengah keterbatasan kita, kalau kita bisa jadi berkat bagi banyak orang, wah itu luar biasa. Saya aja sakit, malah saya kasih motivasi kepada orang yang sedang sakit juga. Padahal saya sakit loh. Malah kita yang WA, yuk cepat sembuh ya, semangat. Bapak Ibu harus punya mindset seperti ini. Oh, kalau Tuhan sekarang berikan aku penyakit untuk ku alami, aku mau menjadi anak yang tangguh. Lalu kita akan punya pikiran yang positif kan? Orang-orang yang sehat itu akan punya pikiran yang positif.
thinking itu cepat sekali dia sakit. Minimal sakit kepala. Karena dia selalu berpikiran negatif terhadap orang-orang di sekitarnya. Sakit kepala. Gak ada semangat lagi untuk hidup. Gak ada lagi semangat untuk bekerja. Tapi kalau dia berpikiran positif, dia punya mindset yang benar sesuai dengan firman Tuhan. 3 poin ini menjadi sesuatu yang bagus, sehat, manjur gitu ya untuk anak-anak Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 5 berkata, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu harus peka. Engkau adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Amin. Engkau adalah anak-anak yang dijagai Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Di dalam segala pergumulan Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan selalu menjaga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk pagi hari yang indah. Engkau kembali memberkati kami dengan firman. Kau boleh mengajarkan kepada kami bagaimana kami punya mindset yang baru di saat kami mengalami banyak peristiwa kehidupan. Ternyata Tuhan memberikan kami makna untuk selalu bergantung kepada-Mu saja. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terus apa yang telah kami lakukan selama ini kepadamu, kepada orang-orang di sekitar kami, kepada orang-orang yang kami kasih, dan kami menyakiti mereka dengan tingkah laku kata perbuatan kami. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini memampukan kami, memperlengkapi kami dan menguatkan setiap kami untuk kami menjalani kehidupan hari ini dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Amin.